Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di kelas Big Data dengan dosen pengampu saya Aditya Wahana MKom. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi yang kedua. Tapi sebelumnya saya akan review dulu materi pertama yang kemarin sudah kita diskusikan. Oke, jangan lupa materi ini akan ada di channel YouTube Wah Aditya W. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Nah, untuk presensi silahkan seperti biasa, silahkan komen nama, NPM, dan kelas di kolom komentar. Ya, jangan lupa untuk presensi. Oke, langsung saja masuk ke materi. Outline-nya secara garis besar, Big Data mulai meledak di awal dekade abad 21, jadi awal tahun 2000-an. Nah, beberapa perusahaan online dan startup yang saat ini sedang menjamur, seperti Google pada waktu itu ya, Amazon, eBay, LinkedIn, dan bahkan Facebook itu dibangun dari sebuah data yang besar. Data yang sangat besar dapat mempengaruhi beberapa banyak hal di berbagai bidang, di antaranya bidang medis, industri, ekonomi, dan perbankan. Mungkin seperti teman-teman tahu, yang namanya Facebook itu mengumpulkan data dari penggunanya dan akhirnya nanti bisa digunakan untuk berbagai macam analisis. Begitu juga di bidang medis, industri, ekonomi, dan perbankan. Dan masih banyak bidang yang lainnya. Nah, berikut ada perkembangan data dari masa ke masa. Tahun 90-an, data ukurannya sekitar 1 terabyte ya, atau sekitar 1000 gigabyte. Itu tahun 90-an. Nah, itu diukurnya dalam satuannya terabyte. Jadi pada waktu itu sudah terabyte, volumenya sudah segitu. Terus tahun 2000-an, konten dan digital asset management. Jadi sudah mulai ngomong kontennya, data, dan ukurannya itu sudah petabyte atau sekitar 1000 terabyte. Bisa dibayangkan besarnya seberapa. Dan tahun 2010 hingga sekarang ya itu sudah exabyte atau 1000 petabyte. Dan sudah banyak sekali dan sangat kompleks data yang ada di dalamnya, baik konten berupa video, foto, suara, tulisan, gambar, dan sebagainya. Nah, mungkin sekarang sudah menjamur sosial media, bertambah pula besarnya data. Terus yang dimaksud Big Data itu apa sih? Nah, Big Data itu sama seperti small data, cuman ukurannya lebih besar. Mungkin secara variabelnya sama, namun masih banyak perdebatan tentang apa itu Big Data. Dengan data yang sangat besar, perlu juga pendekatan yang berbeda, baik tekniknya, alat bantunya, atau arsitektur basis datanya. Tujuan dari basis data itu menyelesaikan masalah baru atau masalah lama dengan cara yang lebih baik. Kalau dulu mungkin data itu bisa diolah dengan kalkulator atau dengan Microsoft Excel, dan sekarang tidak bisa lagi karena saking besarnya data yang ada. Nah, Big Data memberikan nilai dari penyimpanan dan pemrosesan dari kuantitas yang sangat besar dan tidak bisa dianalisis dengan teknik komputasi yang tradisional. Jadi, dengan teknologi komputasi yang biasa, itu susah untuk memproses Big Data. Makanya muncul istilah superkomputer, ya. Muncul istilah komputer yang canggih, komputer yang cerdas, dan sebagainya. Itu adalah implikasi dari Big Data. Sebagai contoh, Big Data di sebuah jagat yang bernama internet, ya, dalam 1 menit saja, itu banyak berseliweran data yang ada di sana. Sebagai contoh, di tahun 2020 ini ya, saya ambil contoh. Kita ambil contoh di Instagram. Nah, Instagram dalam 1 menitnya, itu di scrolling sama ada 694.000 scrolling di Instagram. Dalam 1 menit orang scroll dari atas ke bawah, ngeliatin feed di Instagram itu sekitar 600.000 scroll. Terus Twitter ya, ada sekitar 194.000 orang nge-tweet. Itu menuliskan status ya, menuliskan sesuatu di tab statusnya. Ada 194.000, bayangkan. Terus YouTube ini yang familiar ya, mungkin teman-teman juga menjadi salah satu bagiannya yang suka lihat Close the Door, ya, para pemuda-pemuda tersesat ya ada di sini. Dan di YouTube itu ada 4,7 juta video ditonton
dalam 1 menit. Bisa dibayangkan lalu lintasnya seperti apa. 4,7 juta video. Selanjutnya kita beralih ke Facebook. Di Facebook ada 1,3 juta orang login setiap menitnya. Kita masuk ke aplikasi perpesanan. Ada WhatsApp dan Facebook Messenger. Dalam 1 menit ada sekitar 59 juta pesan dikirim. Wow, dalam 1 menit aja, dalam 1 menit. Nah, terus yang suka lihat film ya di Netflix aja, platformnya Netflix aja. Itu ada 764 jam orang melihat. Kalau di total dalam 1 menit itu ada sekitar 764.000 orang. Nah, khusus untuk belanja online itu ada sekitar 1 miliar dolar dihabiskan dalam waktu 1 menit. Wah, data yang sangat besar sekali, dan data-data ini yang terjadi dalam internet ya dalam 60 second atau 1 menit itu digunakan untuk analisis. Oh ya, satu lagi, ini sosial media yang sedang tren itu ya, namanya TikTok. Nah, TikTok itu menjadi primadona di tahun 2020 ini. Dalam 1 menit ada 1.400 orang download TikTok. Ini baru download, belum lihat videonya, belum ngasih like dan sebagainya. Udah 1.400 orang download dalam 1 menit. Nah, bisa dibayangkan data-data ini tuh mau diapakan? Cara analisisnya seperti apa? Nah, itu membutuhkan ilmu yang namanya Big Data. Oke, kita lanjut ya. Nah, Big Data, banyak orang yang menulis tentang Big Data untuk kebutuhan ya, baik untuk analisisnya dalam bidang industri, akademisi, dan pemerintahan, ataupun yang lain. Adanya sumber data yang baru dan muncul peluang analitis yang lebih kompleks. Jadi kalau dulu orang profesi teknik informatika mungkin programmer, jaringan dan sebagainya. Nah, ini dengan adanya era Big Data ada satu profesi baru, yaitu analis Big Data. Nah, sekarang kita masuk ke sedikit mengenai data science dan business intelligence. Apa itu dan bagaimana perannya dalam Big Data. Coba perhatikan gambar yang ada di layar. Data Science versus Business Intelligence. Data Science yaitu optimasi, pemodelan, prediksi, peramalan, dan analisis. Datanya terstruktur, bisa tidak juga. Banyak jenis sumber yang beda-beda, dan datasetnya sangat besar. Selanjutnya, pertanyaan yang umum digunakan, skenario yang optimal untuk bisnis Anda. Apa yang terjadi selanjutnya dan bagaimana tren ini terus berlanjut. Sementara business intelligence itu lebih ke data itu diolah dan akan digunakan untuk apa data tersebut. Ya, untuk laporan, untuk membuat strategi ke depan atau untuk kebijakan perusahaan, itu masuk ke business intelligence. Jadi contohnya gini, data mengenai penjualan suatu produk dalam jangka waktu 6 bulan dan produk itu tersebar ke seluruh dunia. Maka dari itu kita butuh direkap datanya. Setelah itu dianalisis, nah kira-kira produk ini setahun setelahnya mau diapain? Apakah ditambah variannya atau produksinya diperbesar dan sebagainya. Nah, itu adalah hasil dari analisis dan itu nanti masuknya ke business intelligence. Nanti akan kita bahas satu persatu karena mungkin ini masih baru dan teman-teman masih bingung. Silahkan kita diskusi ya, bertanya, silahkan ditanya di kolom komentar atau bisa langsung hubungi saya, kita diskusikan. Gambaran umum mengenai Big Data. Sebenarnya ada banyak Big Data, Big Information, Big Knowledge atau pengetahuan. Yang pertama adalah data. Data itu harus berupa fakta. Jangan hanya data itu jangan hanya katanya, jangan hanya mungkin dan sebagainya. Data itu harus pasti, ya, harus berupa fakta. Kumpulan data itu menjadi informasi, merekam atau mengambil data pada jangka waktu tertentu. Informasi ini nanti yang akan dijadikan patokan untuk menjadikan sebuah pengetahuan atau knowledge. Ya, jadi kumpulan data menjadi informasi, kumpulan informasi menjadi pengetahuan. Itu adalah hierarkinya. Otak manusia itu menyimpan informasi, menyimpan pengetahuan itu dari data. Berbagai macam data dikumpulkan, dianalisis, menjadi sebuah informasi yang akhirnya menjadi pengetahuan. Menurut McKinsey Global, Big Data dapat didefinisikan dengan data yang memiliki skala, yaitu volume, distribusi atau velocity,
keragaman atau varietas yang sangat besar dan atau abadi, sehingga membutuhkan penggunaan arsitektur teknikal dan metode analitis yang berbeda atau yang inovatif. Sedangkan menurut Horowitz, Big Data adalah sekumpulan data yang besar dan kompleks di mana tidak lagi bisa ditangani oleh sistem teknologi komputer yang ada sekarang, atau yang konvensional, komputer biasa. Jadi memerlukan komputer yang beda, bisa superkomputer, bisa komputer cerdas, dan sebagainya. Terus kapan suatu data dapat dikatakan sebagai big data? Mari kita cek bersama-sama. Nah, big data bisa dikatakan, sebuah data itu bisa dikatakan big data, ada 5 hal. Yang pertama, volume, velocity, variety, veracity, dan value. Nah, apa saja itu? Mari kita bedah bersama-sama sehingga kita bisa tahu, oh, big data itu seperti ini. Yang pertama, volume atau volume. Contohnya, Facebook menghasilkan 10 terabyte data baru setiap hari. Setiap hari datanya Facebook bertambah 10 terabyte. Dan Twitter bertambah 7 terabyte. Nah, terus satu lagi contohnya, Boeing 737 menghasilkan 240 terabyte data penerbangan dari satu wilayah bagian di Amerika Serikat ke wilayah lain. Dalam satu penerbangan, itu ada sekitar 240 terabyte ya, data penerbangan yang baru. Terus Microsoft sekarang sudah mempunyai 1 juta server. 1 juta server, bayangkan. Ya. Kalau dihitung ya masih kalah dari Google, tapi kalau dari Amazon itu lebih banyak. Nah, itu yang disebut dengan volume atau kapasitas besarnya sebuah data. Nah, itu setiap hari, bahkan setiap menit, itu bertambah besarnya. Dan itu harus ada penanganan yang beda. Ya. Nah, kita dapat menggunakan semua data untuk memberitahu kita sesuatu, untuk menghasilkan sebuah informasi dan menghasilkan pengetahuan. Asal kita tahu data ini untuk apa dan bagaimana akhirnya. Nah, ini sebagai contoh yang digambar, di bawah itu ada contoh data center ya, atau ruang yang berisi server-server banyak. Dan ada juga data yang disimpan dalam format cloud, ya, platform cloud, contohnya di Google Cloud. Itu volume. Nah, masih dengan volume, untuk secara tradisional, nah, analisis small subset of data itu hanya satu atau bagian kecil dari data. Sementara kalau big data, pendekatan big data itu semua informasi yang ada itu dianalisis dan nantinya menjadikan sebuah kesimpulan, itu dalam big data yang berhubungan dengan volume. Jadi volumenya pasti akan besar, akan banyak, dan membutuhkan tempat penyimpanan yang besar pula. Yang selanjutnya adalah velocity atau kecepatan. Pernah nggak sih kalian buka website, ya, sebuah website, sudah ngetik alamatnya di address bar, terus lama, loadingnya lama, karena contoh buka facebook.com gitu, tapi ditunggu 1 menit 2 menit ternyata nggak muncul-muncul. Nah, itu membuat kesal atau membuat orang atau user penggunanya itu males. Nah, data ini, kecepatan ini juga penting. Bagaimana menghadirkan data secara cepat. Tidak hanya walaupun datanya besar, biasanya kan kalau besar itu kalau besar mungkin terkenalnya lambat. Tapi kalau dengan dalam big data, walaupun besar harus cepat, ya, tetap harus cepat, nggak boleh lambat. Nah, transfer data, kalau contoh teman-teman lagi streaming itu kan cepat ya. Kadang delay itu ya ada delay mungkin, tapi hitungannya detik, nggak sampai jam. Nah, itu contoh velocity atau kecepatan. Nah, ini gambarnya bahwa dalam pendekatan tradisional ya, ada hipotesis, terus pertanyaan, data, dan ada jawaban. Tapi dalam big data, pendekatan big data, data itu dieksplorasi dan akhirnya menimbulkan insight baru, kebijakan baru, yaitu mengenai velocity.
Sekarang kita masuk ke variety atau varietas. Dalam big data itu varietasnya pasti akan besar dan terdiri dari berbagai macam data. Ada yang terstruktur, semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Terus tampilannya semakin lengkap dan menyeluruh atau komprehensif. Varietas datanya juga semakin besar. Jadi kalau dulu zaman internet generasi pertama itu hanya bisa memunculkan tulisan. Generasi kedua memunculkan gambar. Generasi ketiga memunculkan video. Dan sekarang generasi keempat memunculkan semua itu ditambah ada kecerdasan buatan. Nah, itu semakin lengkap dan semakin kompleks. Varietasnya atau varietinya semakin banyak juga. Selanjutnya adalah veracity atau ketidakpastian. Kadang data itu tidak pasti, ya, tidak benar-benar ada atau mungkin data itu palsu yang harus kita eliminir. Nah, proses bisnis itu rawan adanya kesalahan. Maka dari itu data itu harus sesuai dengan yang ada atau fakta. Jangan data itu data palsu. Itu harus diperhatikan juga. Nah, bagaimana suatu data dapat dipercaya? Itu harus dicek dulu sumbernya. Kan sekarang banyak ya kasus hoax di mana-mana. Apalagi di zaman era sosial media yang semuanya serba terbuka, kita harus bisa menyaring, kita harus bisa melihat, oh ini data yang benar, ini data yang salah. Terus setelah itu bagaimana mengolah dan mengelola data, yang benar yang mana, yang salah yang mana. Kalau salah ya jangan dipakai, dieliminir. Itu yang disebut dengan veracity atau ketidakpastian. Terus value, seberapa berharganya data tersebut. Ya, kadang data itu tampak banyak, tampak besar, tapi nggak ada harganya. Itu ya sama saja, tidak bisa digunakan untuk analisis big data. Data yang besar dan itu nantinya digunakan dalam sebuah perusahaan haruslah data yang berharga. Contoh data yang berharga, data tentang penjualan, data tentang distribusi barang, data tentang customer atau pelanggan, data tentang penjualan. Nah, itu banyak banget. Nah, akan sia-sia jika kita punya data yang besar, tapi kita tidak tahu cara mengolahnya atau menganalisisnya gimana. Ya nggak akan jadi apa-apa, hanya akan menjadi sampah data di sana. Oke, itu mengenai value. Nah, secara singkat kita rangkum ya. Yang pertama adalah velocity atau kecepatan. Bagaimana kecepatan data itu untuk disajikan. Terus varietas atau variety. Beda tipe data, beda isinya, beda jenisnya, itu menjadi satu dalam sebuah kolam data yang besar. Terus value. Selanjutnya adalah value atau nilai. Apakah data itu bernilai? Apakah data itu bisa digunakan atau hanya sekedar sampah? Terus veracity. Veracity, akurasinya gimana? Apakah data tersebut benar atau bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya atau itu hanya sekedar data palsu? Value, terus yang selanjutnya adalah volume atau besaran, kapasitas datanya. Ya, banyak data yang besar, volumenya besar, nah itu nantinya dianalisis dan digunakan sebagai pembuat kebijakan. Oke, itu 5V dalam Big Data. Selanjutnya, kita masuk ke ekosistem Big Data. Selanjutnya kita masuk ke ekosistem Big Data. Nah, seperti dalam gambar, itu adalah gambaran dari ekosistem Big Data, di mana datanya sangat banyak dan tersimpan di berbagai macam device. Ya, kalau di gambar itu ada cellphone, ada GPS, MP3 player, dalam bentuk e-book, video, kabel box, ATM, dan sebagainya. Itu semuanya data. Ya, semuanya data. Dan alat tersebut bisa membaca dengan berbagai macam jenis data yang beda-beda. Terus data kolektor, siapa yang mengkolek data itu? Contoh pemerintah, di bagian kesehatan, pengguna internet, toko retail untuk keuangan, televisi, dan sebagainya. Itu semuanya adalah orang-orang yang mengolek atau mengumpulkan data. Terus ada data agregator,
kompilasi informasi dari database untuk tujuan mempersiapkan dataset gabungan untuk pengolahan data. Jadi data yang sudah ada itu diolah, itu dibuat, disajikan sesuai dengan kebutuhan user. Yang selanjutnya adalah data user atau bisa data buyer. Dia membeli data dari orang lain, dia menggunakan jasa analis data. Nah, itu bisa jadi sebuah media ataupun dia ada di bagian eksekutif sebuah perusahaan, ya, data user. Itu gambaran umumnya. Ada 4 itu. Silakan diperhatikan. Oke, yang masih bingung, silakan kita bisa diskusi di kolom komentar. Nah, mengenai big data ini memunculkan berbagai macam profesi baru dalam bidang big data. Yang pertama, analis, ya, data scientist atau biasa disebut data scientist, yaitu menganalisis data, setelah itu menyajikan data secara bagus dengan sajian yang bagus juga. Nah, ini perlu kemampuan algoritma yang kuat, sistem cerdas yang kuat. Dan yang satu lagi harus mempunyai kemampuan matematik yang bagus. Nah, ini yang susah. Karena apa? Di Indonesia itu kan kalau udah ketemu matematika rasanya malas. Ya, apalagi kalau hitung-hitungannya jelimet. Banyak banget datanya. Apalagi di data big data ini. Yang pasti banyak pendekatan-pendekatan yang harus dipelajari. Ya, selanjutnya, data savvy profesional. Yaitu orang-orang ini tahu bagaimana data itu harus diapakan, data itu harus dianalisis seperti apa, dan pada akhirnya menjadikan kebijakan yang seperti apa. Nah, itu adalah orang-orang yang bisa menggunakan data sebagaimana dengan mestinya. Yang selanjutnya, ini biasanya bekerja di balik layar, teknologi dan data enablers, yaitu mendukung integrasi antara data dan teknologi yang sesuai dan paling berkembang saat ini. Ini para teman-teman teknisi di big data. Nah, itu beberapa bidang pekerjaan baru sebagai analis big data. Nah, big data analis itu penting dari awal, maksudnya dari awal harus paham dasarnya, cara untuk mengeksplorasi data, memining data, menambang data, menyelidiki, dan memahami secara mendalam suatu objek data sampai ke akarnya. Ini data apa sih? Bagaimana cara mencarinya? Data ini akan digunakan untuk apa? Itu juga harus paham. Contohnya di awal tahun 70 itu ada teknologi namanya DSS, Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Bagaimana kumpulan data yang sangat besar dan sangat banyak itu membantu untuk memutuskan suatu hal. Di tahun 90 ngetren namanya business intelligence. Jadi data-data itu dikumpulkan, dianalisis menjadi sebuah masukan untuk bisnis. Ya, tidak hanya bisnis, mungkin di pikiran kita bisnis itu harus menguntungkan, enggak. Bisnis itu contoh bidang kesehatan juga bisa, bidang pendidikan, ya, industri apalagi, transportasi dan sebagainya. Jadi bagaimana data itu diolah dan menjadikan sebuah masukan. Dan di tahun 2010 awal sampai sekarang itu analitik atau analis big data. Jadi data dianalis, ya, dengan cara-cara yang baru, tools yang baru, dan menjadikan keputusan. Oke, itu awalnya dari DSS atau Decision Support System. Seperti di gambar tadi, Business Intelligence itu awalnya dari DSS. BI atau Business Intelligence itu awalnya dari DSS, Decision Support System, sistem pendukung keputusan. Jadi kalau dulu DSS itu masih sedikit datanya, baik itu volumenya, value-nya, segala macam. Nah, sekarang sudah semakin banyak dan bisa digunakan untuk apapun. Kalau dalam big data, teman-teman kenal dan namanya dataset. Sementara big data analitik adalah alat atau teknik analisis yang sangat membantu dalam memahami big data. Dengan syarat algoritma yang menjadi bagian dari alat ini harus mampu bekerja dengan jumlah yang besar, real time, dan datanya berbeda-beda.
Jadi analisisnya itu bisa digunakan untuk berbagai macam data, tidak hanya kepentok sama satu data. Oke. Nah, ini contoh big data analytic ya. Kita ambil contoh di sebuah merchant beverage, food and beverage yang terkenal yaitu Starbucks. Saat Starbucks itu memperkenalkan produk baru ya, itu pihak Starbucks itu tidak perlu lagi ke jalan menawarkan satu persatu, coba silakan, enggak. Tinggal posting aja di sosial media atau blog atau forum-forum diskusi untuk melihat bagaimana reaksinya pelanggan. Nah, katakanlah dilempar produk itu ya, itu dicobakan kepada blogger, pengguna Twitter, forum, bahkan sekarang ngetren yang namanya endorsement ya, ada selebgram segala macam. Kasih aja ke mereka, biarkan mereka mencicipi, biarkan mereka membuat testimoni atau membuat ulasan. Dari situ kita bisa tahu apakah produk baru tersebut layak untuk dipasarkan. Nah, juga kita juga bisa memantau saat kita lemparkan, harganya segini. Ternyata respon di masyarakat, wah terlalu mahal, wah terlalu murah. Nah, atau bahkan harganya pas. Nah, itu bisa dilakukan. Coba kalau dengan tradisional, ya, kita harus satu persatu, kita nyamperin ke orang-orang yang berkerumun, kita kasih satu persatu, ya, terus diminum, terus kita tanyain bagaimana dengan, dan itu semua sangat amat merepotkan. Dan dengan adanya big data dan sekarang teknologi ya, informasi yang semakin pesat, sosial media, tinggal kasih aja, selesai ya. Itu contoh cara menggunakan sumber data dari berbagai macam data ya, dari blog, dari sosial media, dari forum dan sebagainya. Dan dengan itu pihak Starbucks itu bisa memutuskan produk itu mau diapakan, apakah tetap dilanjutkan atau tidak jadi dipasarkan atau gimana, atau dirubah dan sebagainya. Itu didapat dengan cara analisis. Oke, itu materi mengenai pengantar big data ya tadi big data ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa presensi di kolom komentar, tulis NPM, nama, dan kelas kalian. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Jangan lupa juga untuk tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.